Hai Bapak Ibu semua, apa kabar? Nah, hari ini ketemu lagi sama Dinda dan hari ini Dinda mau bahas tentang masalah kulit yang kayak paling krusial gitu. Paling sering banget dialami sama Bapak Ibu sekalian, yaitu jerawat. Banyak yang berasumsi kalau misalnya gini, jerawat itu pasti terjadi karena kita nggak cocok sama skincare gitu. Hari ini aku akan membahas tentang sebab-sebab jerawat yang bisa terjadi selain karena kita nggak cocok skincare gitu. Sebenarnya jerawat tuh faktornya banyak banget, nggak cuman karena kita nggak cocok sama salah satu skincare aja gitu. Jadi di sini aku mau bahas sebab-sebab jerawat yang bisa terjadi selain karena kita nggak cocok salah satu skincare gitu. Yang pertama adalah kita kurang bersih waktu kita cleansing wajah gitu. Jadi cleansing kan kita ada dua ya. Kita selalu menyarankan untuk double cleansing gitu. Jadi pakai mild cleansing oil, kemudian pakai sabun. Kita bisa pakai yang foam cleanser atau rangkaiannya si Introderm All Clear Cleanser gitu. Kalau misalnya dalam pembersihan itu kita kurang bersih, menimbulkan jerawat gitu loh. Karena berarti kan kotorannya masih ada, kotorannya masih numpuk gitu. Terus kita tambahin pakai skincare lagi, terus nanti kita bersihin tapi kurang bersih, jadi masih ada kotoran lagi, kita tambahin skincare lagi. Nah itu tuh akan menyebabkan jerawat juga gitu. Jadi selain skincare ini tuh penting, pembersihannya itu adalah yang lebih penting lagi. Jadi sebenarnya tahap paling penting dalam penggunaan skincare adalah pembersihan wajahnya gitu loh. Jadi selain penggunaannya, pembersihan ini tuh jauh lebih penting lagi karena kita harus prepare wajah dulu yang bersih sebelum kita bisa masuk ke rangkaian skincare-nya gitu. Nah, selain pakai double cleansing, kita harus rajin-rajin untuk exfoliating wajah. Exfoliating atau peeling ini kita bisa pakai si Magic Peeling Gel, atau kita bisa pakai Venus Peel, atau kita bisa juga pakai Edge Cream gitu. 2 minggu sekali atau misalnya seminggu sekali juga nggak masalah. Itu kita udah rajin ya exfol. Rajin juga untuk double cleansing. Itu udah pasti kulitnya tuh prepare banget untuk kita pakein skincare gitu. Yang kedua adalah selain kita kurang bersih dalam membersihkan wajah, jerawat itu juga mungkin terjadi karena kurangnya kebersihan dari area sekitar gitu. Jadi misalnya gini, sarung bantal itu tuh penting banget ya, karena sarung bantal itu kan nempel sama kita untuk waktu yang cukup lama gitu loh. Apalagi misalnya kayak aku tidurnya tuh pasti miring, nah itu tuh pasti nempel banget gitu kan. Nah kalau misalnya sarung bantalnya kotor, ya pasti kotorannya akan nempel di wajah kan, di kulit gitu. Jadi itu juga yang akan menimbulkan jerawat. Jadi misalnya untuk sarung bantal itu harus sering-sering diganti, seminggu sekali paling enggak, itu harus sering-sering untuk dicuci dan diganti. Yang ketiga itu bisa terjadi karena gaya hidup kita gitu. Jadi misalnya gini, kita konsumsi makanan-makanan yang berminyak, misalnya kayak gorengan, tapi bukan berarti nggak boleh gitu, tentu aja boleh gitu, karena aku sendiri pun masih konsumsi makanan-makanan yang gorengan gitu. Nah tapi itu konsumsinya misalnya over gitu, sehari bisa kayak banyak banget dan itu setiap harinya, nggak ada breaknya gitu. Nah itu juga pasti akan menimbulkan jerawat gitu. Terus habis itu bisa produk-produk dairy kayak dari coklat, susu, keju itu juga bisa menimbulkan jerawat gitu. Terus habis itu juga misalnya kita kurang olahraga, itu kan juga keringat di tubuh, jadi racun di tubuh itu juga kurang dibuang gitu. Merupakan salah satu hal yang bisa memicu timbulnya jerawat. Nah, penyebab selanjutnya adalah perubahan hormon. Ini tuh kayak sesuatu yang di luar out of control kita gitu. Nah sebenarnya waktu bikin video ini aku juga lagi jerawatan di sebelah sini, dan ini tuh disebabkan karena hormonal juga. Jadi memang udah masuk periodnya untuk jadwalnya bulanan, makanya muncul jerawat gitu. Jadi kalau misalnya wanita itu agak sedikit susah untuk preventing atau untuk mencegah jerawat hormonal ini gitu, karena itu adalah siklus bulanan gitu. Sebenarnya laki-laki juga, cuman laki-laki tuh lebih jarang diketahui gitu kalau ini tuh jerawat hormonal nih kayaknya gitu, karena memang laki-laki kan nggak ada penandanya kalau misalnya dia mau mengalami perubahan hormon itu gitu loh. Kalau wanita kan udah pasti ada tandanya, sedangkan kalau laki-laki ini kan nggak ada, jadi kita kurang tahu nih gitu apakah ini jerawat hormonal atau karena penyebab lainnya. Nah, penyebab lainnya yang kira-kira bisa menyebabkan jerawat ini adalah panas gitu. Jadi gini, misalnya kita
masak nih, kita kan kena uap dari masakan gitu. Nah itu juga bisa kayak menumpuk di kulit kita, nanti akhirnya jadi jerawat gitu. Atau misalnya kita lagi naik motor siang-siang panas-panas gitu, di Jakarta jam 12 siang gitu kan, panas banget gitu. Nah itu tuh terus kita lupa nih pakai sunscreen, kita lupa pakai SPF protection gitu. Itu udah pasti akan menjadi penyebab jerawat gitu, karena kan panas, terus habis itu kita keringetan, jadi kayak dari luar dan dari dalam itu mereka ketemu gitu, jadi kotoran, jadi timbullah jerawat. Nah terus juga ada beberapa artikel yang menyebutkan kalau misalnya jerawat ini tuh kadang bisa terjadi karena adanya penyakit di tubuh gitu. Ada juga beberapa artikel yang mengatakan kalau misalnya jerawat ini tuh muncul bisa juga dipengaruhi karena adanya timbul ketidakberesan di tubuh kita. Jadi misalnya gini, kita lagi punya masalah di pencernaan, lambung dan perut dan pencernaan kita gitu. Biasanya itu akan muncul jerawat di pipi gitu. Jadi itu menurut beberapa penelitian seperti itu. Nah, penyebab lainnya yang bisa juga menyebabkan jerawat adalah ini. Karena kita tingkat stresnya itu lagi tinggi banget gitu. Stress level manusia tuh pasti ada limitnya gitu. Jadi misalnya kita udah stres banget, meskipun kita nggak ngerasain gitu. Misalnya kita kayak aku nggak ini kok, nggak mikirin, aku nggak stres kok, aku nggak ini kok gitu, lagi nggak stres apa-apa, padahal sebenarnya kita tuh stres gitu. Nah itu tuh badan kita itu pasti ngasih sign gitu, pasti ngasih sinyal, salah satunya dari jerawat itu gitu. Misalnya kita muncul jerawat nih yang udah agak banyak banget, mungkin kita bisa rest gitu, kita bisa istirahat dulu gitu, kita bisa taking care diri kita sendiri dulu untuk mengurangi stres kita, jadi mengurangi jerawat juga. Dan juga misalnya kita lagi over capek banget gitu, kita habis kerjain ini kerjain itu gitu, kita lagi capek banget, itu biasanya badan kita juga akan mengirimkan sinyal gitu, badan kita akan ngasih tahu kalau dia tuh udah capek gitu. Misalnya kita nggak ngerasain nih, enggak aku masih bisa kok, tapi badan kita pasti akan ngasih sinyal gitu kalau enggak, ini udah capek, ini udah limitnya gitu. Pasti sinyal pertama yang dia kasih pasti dari jerawat gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi stres banget, lagi banyak yang dipikirkan itu, terus habis itu muncul jerawat banget gitu, mungkin sebaiknya Bapak Ibu relax dulu untuk beberapa hari, taking care untuk dirinya sendiri, jadi bisa mengurangi stress level juga. Nah Bapak Ibu, itu tadi penyebab-penyebab dari jerawat selain karena tidak cocok dari skincare gitu. Jadi nggak semua jerawat itu disebabkan karena ketidakcocokan skincare gitu. Jadi memang kalau kita tuh nggak cocok skincare, udah pasti jerawatan, iya pasti gitu. Cuman jerawat sendiri tuh nggak semuanya karena nggak cocok skincare gitu, karena jerawat ini tuh paling banyak penyebabnya gitu loh, karena hal-hal lain pun bisa menyebabkan jerawat gitu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu lagi jerawatan, Dinda udah pernah bikin tipsnya untuk membantu mengurangi jerawat itu, bisa dilihat di short yang ini. Jadi itu tadi Bapak Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami jerawat-jerawat yang mungkin sering muncul gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.